tahu janji-Mu ya dan amin. Buat kami mengerti, buat kami bersikap dengan benar, buat kami dilimpahi dengan 7 roh Allah, dibungkus dalam hadirat Tuhan, buat kami ditancap dalam hineni, supaya kami sampai dan setiap hari ada dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau glorious finish, kami mau semuanya diangkat di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, kita barusan melewati yang saudara semua dapat di sini, financial freedom. Dan kemudian saudara, Tuhan sambung lagi dengan tema yang di Bandung saudara. Temanya luar biasa, yaitu saudara unlimited provision. Saudara, kita terima kebutuhan, kita terima penyediaan yang luar biasa. Sambung lagi saudara dengan yang namanya Rock Covenant, di mana kita semua tidak tergoyahkan. Dan pada waktu semua sudah terjadi, Tuhan itu bilang begini sama saya, "Nak, tapi aku itu sedih. Karena banyak anakku kalau nanti diangkat akan kelihatan aslinya. Dan aslinya mereka bukan Daud, tapi Yerobeam." Saudara, Tuhan bilang, kamu khotbah tentang Yerobeam, supaya setiap orang cek and recheck. Karena pada waktu nanti sudah diangkat dan kelihatan aslinya, no turning back, tidak bisa lagi balik. Dan Tuhan bilang sejujurnya, Tuhan bilang 30% dari mereka yang diangkat, dari mereka yang ada bersama-sama engkau adalah Yerobeam. Saudara, dan itu Tuhan ngomong dengan sangat sedih. Dan Tuhan bilang, "Nak, suruh mereka cek and recheck. Suruh mereka benar-benar berurusan dengan yang di dalam mereka sendiri. Sebelum aku terpaksa buang mereka. Karena ternyata mereka bukan Daud, tetapi Yerobeam." Saudara, pagi hari ini saya sampaikan ini. Dan saya berharap setiap kita cek and recheck. Supaya tidak ada seorang pun yang jadi Yerobeam di tempat kita. Tetapi kita semuanya akan menjadi Daud. Saudara, mari kita baca. Saya langsung aja ya. Saudara, 1 Raja-Raja 14 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam. Dan pergilah ke Silo." Saudara, yang pertama, kita semua akan naik dan kita akan diberkati. Tetapi pasti kita ini manusia, bisa berbuat salah. Dan pada waktu kita berbuat salah, hajaran itu akan datang, teguran itu akan datang, saudara, peringatan itu akan datang. Tapi masalahnya, pada waktu itu terjadi, apakah kita jadi Daud yang masih bisa mendengar, masih bisa dididik, bahkan waktu dihajar berkata, "Terima kasih Tuhan, sesungguhnya aku ini debu, lepaskan aku dari semua kejahatanku." Saudara, bisakah kita kayak Daud? Begitu anaknya sakit, dua-duanya anaknya sakit, dua-duanya anaknya mati. Saudara, tapi waktu itu Daud berdoa dan berpuasa. Saudara, Daud bahkan buat Mazmur 51. Saudara, itu dosanya semua, dan dia suruh seluruh negeri nyanyi. Supaya apa? Seluruh negeri belajar, seluruh negeri mengerti bahwa dia bertobat,
dan seluruh negeri, saudara menaikkan pengampunan. Saudara, kenapa saya seringkali buat lagu, deklarasi, dan kita semua minta menggemakan? Karena kita mau belajar, saudara, untuk terbuka, untuk berperang, untuk menguasai atmosfer. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan Yerobeam. Saudara, pada waktu dia naik, yang pertama dia tidak bisa dididik. Tidak bisa mendengar. Saudara, bahkan yang mau bicara dengan dia tangkap. Saudara, tetapi pada waktu dia tahu anaknya mati dan dia tahu anaknya sakit, ini teguran Tuhan. Dia bilang apa? Nyamar. Supaya kamu tidak ketahuan. Berapa banyak dari kita sudah tidak bisa maju ke depan pada waktu altar call. Kenapa? Karena kita terlalu tinggi. Kita pemimpin. Jadi kalau ditanya siapa di sini yang tidak punya jam doa, walaupun mungkinnya aduh saya ini nggak punya jam doa benar, tapi udah nggak bisa maju kok, malu. Yang pada waktu ditantang, apakah kita mau bertobat karena kita jadi suam, udah nggak bisa angkat tangan. Nanti orang ngomong apa? Pada waktu ada masalah, saudara, kita marah dan kecewa sama Tuhan. Kita berkata, kenapa Tuhan buat itu? Bukannya berlutut dan berkata, Tuhan, sekali lagi koreksi hidupku. Didik bongkar hidupku. Hari itu ada sebuah seminar dan saudara, ini hamba-hamba Tuhan semua yang datang. Saudara dan hamba-hamba Tuhan ini, saudara sebenarnya sudah suam, sudah letih lesu, dan banyak sekali dosa. Tapi seperti seminar hamba Tuhan biasa, itu paling berat. Saudara percayalah, ya, kalau retret lebih enak menghadapi pendosa dan orang baru. Lapar dan haus, nyamper. Tetapi kalau menghadapi hamba Tuhan, susahnya saudara. Susah sekali ditembusi. Saudara, dan hari itu Tuhan itu nangis dan minta satu hamba Tuhan buat sungguh-sungguh berdoa supaya pemulihan gereja terjadi. Saudara, di tengah-tengah retret dia berdoa terus minta pemulihan. Terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, doling keluar 3 kali. Saudara, dia doling di tengah-tengah khotbah, orang khotbah nih. Tuhan bilang begini, doling keluar 3 kali. Saudara, dia doling keluar 3 kali. Setelah itu Tuhan bilang ini, nanti masuk. Langsung lari ke depan, tersungkur. Dia bilang, Tuhan kan aneh, tidak ada A, tidak ada B. Saya lari ke depan dan tersungkur. Saudara, dan Tuhan bilang, mau nggak bayar harganya? Saudara, dan pada waktu saudara ya, dia masuk ke dalam, dia langsung itu kebaktian sedang berlangsung, saudara. Saudara, dia lari ke depan dan dia tersungkur. Begitu dia tersungkur, saudara, tiba-tiba hadirat Tuhan beda. Saudara, dan orang mulai nangis. Terus semua orang maju ke depan. Dan tiba-tiba terjadi, saudara, pertobatan massal. Singkat cerita, selesai, saudara, dan dia makan sama-sama hamba Tuhan. Begitu makan sama-sama hamba Tuhan, saudara, satu orang ngomong begini, kamu kok gak pernah cerita sih sama saya kalau kamu punya masalah perzinahan? Dia bilang, kenapa? Belum selesai, satu bilang, kamu itu homoseksual. Dia baru noleh, kenapa? Satu lagi ngomong, kamu ternyata sudah tidak bisa berdoa setahun. Saudara, dia akhirnya diam karena dia berpikir ini aneh nih. Ternyata saudara, pada waktu itu pendetanya yang di depan itu lagi ngomong begini, kamu yang punya perzinahan, kamu yang homoseksual LGBT, kamu yang sudah tidak benar hidupnya dengan Tuhan, bertobat. Pas itu dia masuk tersungkur ke depan. Saudara, dan semua orang berpikir dia ini pezina, dia ini homoseksual,
dia ini saudara ya sudah tidak bisa berdoa. Tapi itu membreak saudara semua kesombongan, semua dosa. Dan tiba-tiba hampir seluruh 90% semua maju dan bertobat. Sampai di kamar dia bilang gini, Tuhan, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa suruh saya maju? Sekarang semua orang nanya, masalah saya apa? Saudara, Tuhan cuma bilang begini, karena kamu terlalu sombong untuk bertobat. Karena semua hambaku, termasuk engkau, sudah terlalu sombong, terlalu keras, terlalu palsu, terlalu semu. Tuhan bilang, kamu doling itu kamu pikir aku suruh doling? Enggak, supaya kamu enggak dengar khotbahnya. Karena kalau kamu dengar khotbahnya, kamu tidak akan pernah berani maju ke depan. Saudara, ini hamba Tuhan terkenal di Amerika. Dan dia bilang, benar, kita ini terlalu sombong. Kita berubah. Kita bahkan sudah tidak bisa bertobat. Hari ini, mari renungkan ini. Apakah kita Yerobeam atau kita Daud? Saudara, yang kedua, bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku menjadi raja atas bangsa ini. Saudara, ada sangat banyak orang yang menuntut kegenapan, tetapi tidak pernah mengerti tanggung jawab, kualifikasi pada waktu saudara menerima janji. Saudara, Yerobeam kan dia ngomong, dia yang angkat. Berapa banyak kita berkata, Tuhan kamu janji loh aku diberkati, kamu janji loh aku disembuhkan, kamu janji loh keluarga aku dipakai. Tapi kita tidak pernah perhatikan. Saudara, perjanjian itu dua pihak. Selalu ada bagian kita. Kita tidak pernah juga saudara perhatikan. Kalau sudah diberkati, uangnya ini buat apa? Saudara, kita juga tidak pernah tahu apa yang namanya kualifikasi. Artinya kualitas kita. Kadang-kadang kita merasa terlalu tinggi. Padahal kita tidak pernah tahu. Misalnya nih, esensial dari mempelai adalah cinta. Saudara, dan saudara ini mempelai, bahkan kota saudara namanya mempelai. Walaupun di sini ada tentara, ada semuanya, tapi yang paling nonjol mempelai. Dan kalau mempelai itu punya dua kualitas yang gak bisa ditolak. Yaitu apa saudara? Cinta dan mengenal. Seberapa saudara menyintai Tuhan? Berapa banyak saudara mengaku mempelai, gak ada getar sama sekali. Pada waktu nyanyi kita gak bisa tersungkur. Kita tidak pernah lagi nangis. Kita tidak pernah lagi kayak orang gila. Saudara doa keliling sembari kibarin banner. Flat. Dan kita bahkan tidak kenal suaranya. Tidak kenal hatinya. Tidak kenal seleranya. Bagaimana kita bisa memenuhi kualifikasinya? Saudara, beberapa orang
berkata bahwa oke, saya raja. Dan raja itu kualifikasi yang paling hikmat. Tapi raja goblok banget. Saudara bisa bayangkan gak gitu? Bagaimana saudara bisa jadi raja kalau saudara goblok banget dan di tanganmu semua hancur, bukan semua jadi besar. Saya seringkali berkata gini, Tuhan tolong, kami memang benar sangat banyak yang Yerobeam. Dia tidak punya kualifikasi. Saudara, karena itu dia cuma petasan yang begitu diangkat jedor indah. Setelah itu bau, hilang, lenyap. Tapi Daud adalah bintang sejati. Sampai hari ini namanya, lagunya, semua sejarahnya bersinar. Berapa banyak dari saudara petasan? Ataukah saudara bintang sejati? Dan bicara soal bintang sejati, saudara, saya itu pelajari karena nama saya kan matahari. Dan matahari itu bintang, saudara. Indriati itu, Indri itu matahari. Saudara, salah satu yang harus wajib matahari punya, dan untuk bisa tetap bersinar, mengeluarkan energi, memberi kehidupan, maka dia itu harus tahu dan namanya fusi. Fusi itu atom hidrogen, saudara, dengan oksigen, dengan beberapa lagi, itu bukan nempel, tapi masuk gini. Dan itulah fusi. Dan itu yang menyebabkan sebenarnya nuklir. Saudara, dan seringkali Tuhan bilang begini sama saya. Bintang itu tidak bisa kalau nggak fusi sama Tuhan. Bukan nempel, nyatu. Kalau nempel bisa ya di sini, di sebelah, nggak cukup. Nyatu. Karena itu sering dalam lagu, dalam firman, Tuhan bilang begini. Menyatu. Sampai mereka jadi satu. Sampai kita berkata semuanya yang engkau mau. Hari ini cek apakah kita petasan. Petasan tidak pernah ada fusi. Petasan itu dari belerang ini itu ditaruh di tempat, jadiin satu, diudek. Kemudian pakai api, der. Tapi itu bukan fusi. Itu petasan. Dan hari ini bagaimana cara kita bersatu dengan Roh Kudus? Cara kita bersatu dengan suara Tuhan. Apakah kita ini petasan? Atau kita fusi, bintang sejati. Saudara, yang ketiga, 1 Raja-Raja 14 ayat 3. Nah ya. Bawalah 10 roti, kue kismis, sebuli-buli air madu. Pergilah kepadanya, dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak itu. Saudara, dia ini raja. Tapi ngasih ke Tuhan, walaupun lewat nabinya, 10 roti, kue kismis. Bahkan, saudara, dia nggak rela ngasih madu asli. Dia ngasihnya madu dicampur apa? Air. Saudara, Daud selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pada waktu dia membawa bait, membawa tabut itu masuk ke Yerusalem. Saudara bayangin ya, dia buat berapa? 6.000, saudara. 6.000, saudara. Sapi. Jadi gini, 6.000 itu bukan 6.000 sapi.
6.000 kali orkestra. Sebenarnya saya pertama kali pakai kata orkestra karena saya dibawa Tuhan lihat adegan itu. Saudara, dan Tuhan bilang, nah aku kangen orkestra yang merubah seluruh bangsa. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, orkestra itu apa? Orkestra, ternyata ayat kata orkestra atau simfoni itu ada berkali-kali di seluruh Alkitab. Lebih dari 12 kali. Saudara, dan saya baru tahu. Dan kemudian Tuhan bilang, ayo kita lihat orkestranya Daud. Saudara, dan kemudian saya lihat, saudara bayangin ya, dia tuh cuma 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ kumpul misalnya ya, satu kampung. Saudara nyanyi semua. Saudara, dan kemudian lembunya dinyalakan. Bass naik ke atas. Lembunya habis. Saudara, jalan lagi tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sampailah 50 anak sekolah. Semuanya main angklung, anggaplah begitu ya. Tapi ini pakai alat Israel. Saudara, dan lembunya dibakar. Bas, semua main. Jalan lagi 6 langkah. Saudara, kali ini semua imam. Saudara, semua nyanyi. Anak domba Allah, korban lagi naik. Pas 6.000 kali. 6.000 kali. Dan semua warga, semua aparat. Kalau saudara baca dikatakan dari tentara, budak, saudara, tetangga, semua. Dan kemudian pada waktu Daud mau mati, bukan mau mati lah, mau turun. Dia bilang, saya mau berdirikan rumah buat Tuhan. Masakan aku tinggal di istana, tabut tinggal di tenda. Tuhan bilang enggak, yang bangun anakmu Salomo. Dan Daud mempersembahkan, dia bilang siap. Dia kumpulin emas, tembaga, kayu. Saudara, dan itu ada yang ngitung dengan harga sekarangnya. Saudara mau tahu harga sekarang yang Daud kumpulkan buat bait Allah? 800 triliun. Kalau dengan harga sekarang. Ada Daud. Tapi ada Yerobeam. Yang cuma ngasih berapa saudara? 10 roti kismis. Dan bahkan air madu. Ada Daud yang hari itu dia mau bikin mesbah. Dikasih tuh saudara semua. Pak, silakan Pak, pakai aja. Pakai aja. Ini kan buat kepentingan rakyat. Dia bilang apa? Tidak. Aku harus bayar. Karena tidak mungkin aku mempersembahkan korban tanpa bayar apa-apa. Bagaimana dengan kita? Ada banyak orang yang bilang, aku udah ngasih Tuhan banyak. Bahkan 10% aja too much. Saudara, bahkan 10% aja dipotong. Maaf ya, termasuk buat mamaku. Kan mamaku juga janda. Apakah kita Daud atau Yerobeam? Saudara, tahukah saudara, setiap hari di Mahanaim semua kita meletakkan korban. Guru-guru kami itu S2, S3 yang di luar gajinya minimal 12 juta. Jadi kalau kami S3 itu minimal gaji itu 12 juta. Dan mereka menerima 3 juta. Karena mereka memilih melayani.
dari semua yang saya dapat, seringkali yang saya pakai buat diri saya pribadi tidak sampai 20%. Tapi semua buat lawatan, kegerakan. Setiap kali Tuhan kasih perintah, termasuk Tuhan kasih perintah ke Israel. Dan Tuhan maunya kan kasih perintahnya harus satu pesawat sendiri. Saudara, kalau saudara harus satu pesawat sendiri buat perang, buat doa di atas, berarti saudara harus beli semua bisnisnya. Saudara harus beli juga, saudara ya, di mana rutenya dan sebagainya. Dan saudara, itu mahal banget. Hanya untuk perang di Israel, saya keluar dari uang pensiun suami saya dan sebagainya 1 M. Dan beberapa orang pasti akan berkata, gila, terlalu mahal. Kenapa sih? Dan beberapa orang bilang gini, Ibu Iin, nah, cuma memperkaya diri. Kalau kamu kasih persembahan, cuma memperkaya diri. Saya sih gosip begitu, omongan begitu udah kebal, udah dari dulu ya. Tapi dalam hati ngomong begini, tas saya aja nggak lebih dari 1 juta saudara harganya. Saudara tahu kan, saya nggak pernah pakai tas merek. Baju saya semua profetik. Celana saya bikin sendiri karena biasanya juga saya ukir profetik. Saya bahkan makan makanan dari Mahanaim. Tapi kenapa saya memilih hidup seperti itu? Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku orang paling gak layak. Saya bukan pilihan pertama. Saudara, pilihan pertama untuk Mahanaim adalah Pak Yusak. Dan kemudian Pak Yusak tidak mau. Tuhan kasih ke Pak Samuel Dodi dan kemudian teman-teman. Dan semua pria menolak. Dan saya pilihan kelima. Ketika itu Tuhan bilang, jangan tolak aku. Aku sudah ditolak begitu banyak. Saudara, saya tahu saya ini gak cukup qualified. Saya tahu saya tidak cukup pandai. Saya tidak cukup tekun, saya tidak cukup setia. Karena itu apapun yang hari ini Tuhan bawa, Tuhan berkati, saya cuma bisa, Tuhan, biarkan aku jadi budak cinta. Selamanya mencium kakimu. Karena aku menerima more than enough. Lebih dari yang aku layak terima. Setiap kali saya baru merayakan menikahkan anak saya. Terima kasih buat semua yang datang. Saudara, dan saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Tapi ampuni anak-anakku. Karena mereka tidak memberi buat Engkau. Mereka cuma beri buat manusia. Saya cuma bisa nangis dan nangis berkata, Tuhan, Tuhan, aku ini didik anakku tahu diri aja gak bisa kok. Didik anakku tahu bersyukur aja gak bisa. Saya cuma bilang, apapun dalam hidupku cuma anugerah. Saya tahu Tuhan kasih semuanya. Di Mahanaim kami pesta 5.000 orang. Dan saudara, saya bilang, Tuhan, aku tidak layak. Saudara, kami pesta dengan udang, saudara, 500 kilo dari Stephen, dari tambaknya. Tapi ada donatur yang ngasih daging wagyu.
saudara dan beberapa tidak lihat, tapi saudara yang bakar itu chef kok Michelin. Saudara bisa bayangin nggak? Dan itu nggak dibayar sama sekali. Di Jakarta punya 4 restoran. Saudara punya sekolah chef. Dan dia datang, dia bilang, Bu, diulang di pernikahan Stephen, biar saya yang pegang semua stick. Mau salmon, mau stick apapun, saya yang pegang dan saya yang bakar. Saya sampai bilang ini, Tuhan, siapa saya? Saudara ada pabrik buah atau istilahnya eksportir buah terbesar. Saudara dan dia bilang, Bu, kami kirim anggur no limit. Kalau saudara yang datang hari itu anggurnya beraneka macam. Dan semuanya tidak ada bijinya, segede-gede. Saudara ya, saudara karena dia kasih anggur yang wah saudara mahal. Saya juga baru tahu ada anggur kotak, ada anggur lonjong, ada anggur saudara, wah pokoknya macam-macam deh. Sampai saya bilang, Tuhan, siapa saya? Siapa saya? Saudara ada teman yang punya, yang eksportir wine. Saudara dan hari itu dia kirimkan buat saya wine. Saudara jadi semua 5.000 orang kalau mau itu bisa minum wine. Sampai hari ini masih ada saudara di tempat kami. Aneka macam wine. White wine, saudara yang dry, yang apa itu, yang manis. Sampai saya bilang, Tuhan, 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 bagaimana kau menyintaiku dan melimpaiku. Dan aku orang yang benar-benar tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengekspresikan cinta dan pengabdianku. Tapi ada orang-orang yang seperti Yerobeam. Saudara dia diangkat tinggi dan gak pernah enough. Dan dia memberi Tuhan sangat sedikit. Saya kan sudah doa pagi. Saya kan sudah baca Alkitab. Loh, doa pagi yang untung siapa sih? Baca Alkitab yang untung siapa sih? Seringkali kita begitu arogan dan merasa kita memberi Tuhan. Saya mau berkata, seumur hidup saya gak pernah merasa saya bisa kasih ke Tuhan. Saya selalu merasa saya dihutangi Tuhan, dianugerahi, dihujani, dilimpahi dengan no limit berkat. Yang terakhir, walaupun masih banyak, Ahia tidak dapat melihat lagi sebab matanya kabur. Tapi Tuhan telah berfirman bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan perihal anaknya. Percayalah Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Percayalah Tuhan melihat hati. Percayalah Tuhan melihat detail. Tuhan melihat sampai saudara yang paling tersembunyi. Nomor 5, yaitu itu pendahuluannya aja. Pulanglah dan beritahukan Yerobeam, engkau telah kupilih dari antara rakyat, kujadikan penguasa. Engkau telah kuberikan kerajaan yang kurengut dari Daud, tetapi engkau tidak melakukan seperti hambaku Daud. Engkau tidak seperti. Saudara, dalam bahasa aslinya dibilang begini, engkau beda bumi langit dengan Daud. Dalammu sangat berbeda dengan Daud. Saudara, dan dikatakan ini Daud, iya Daud setia, taat, melakukan hanya yang kusetujui. Di The Passion ngomongnya,
dan selalu mengenal detak jantungku, hatiku yang bahkan tidak perlu kuucapkan. Apakah kita Daud? Taat, setia, memilih yang Tuhan setujui. Gak peduli maunya kita, perasaan kita. Kita cuma penting perasaan Tuhan. Dan selalu menangkap hatinya yang terdalam. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, biarkan aku menangkap hatimu. Dan kalau itu maumu, apapun harganya, tolong mampukan, tolong rekayasa. Sampai kami menyelesaikannya. Saudara dan Tuhan bilang, nak, tidak ada yang mustahil. Asal kamu nangkep aja hatiku. Nangkep aja hatiku. Ya. Saya sedang melihat banyak hal yang ajaib. Salah satunya Januari tahun ini. Tuhan bilang 9 November kamu akan ulang tahun di gedung yang baru. Saudara, hari itu saya bilang, aduh mana mungkin suruh bangun gedung saudara untuk 2.000-an minimal atau 3.000. Saudara dalam waktu 6 bulan. Aduh saudara. Dan kedua, duitnya mana? Saudara bayangin ya. Sampai 3 bulan sebelum ulang tahun belum ada gedungnya. Sampai kami bilang gini, tanah belum beli. Saya bilang, aduh Tuhan, saya dibilang nabi palsu lagi nih, udah pasti dia dimaki-maki. Karena waktu itu Tuhan clear ngomong di saya, umumkan 9 November kalian ulang tahun di gedung yang baru. Saya kan bilang, ini mati saya. Orang ngomong sesat meneh, mana buktinya? Saudara, persis masuk 3 bulan. Saudara, ada orang memberi mall. Saudara ngasih ke Joshua, karena memang saya bilang, Jos, biar ini jadi gedungmu, Rock. Karena selama ini Rock biar bagaimana saudara di tempat kami di Mahanaim. Saya bilang, ini gedungmu, jalanlah sama Tuhan. Karena Rock sudah ada lebih dari 12 kota, saudara. Saya bilang, duduki, jadilah ini tempatmu. Saudara, dalam 2 bulan itu jadi. Dan sebenarnya dikasihnya itu seluruh mall. Tapi Joshua bilang, mah imanku segini dulu ya. Jadi dia cuma ambil tempat parkir yang luasnya saudara 5.000-an meter persegi untuk 3.000 orang. Saudara, dan aduh saya melihat sih keren banget. 2 bulan jadi. Saudara, saya sampai bilang gini, Tuhan terlalu bagus, terlalu cepat, terlalu ajaib. Saudara, dan Joshua akan terus memperbesar imannya. Saudara, dengan nanti nambah sekolah di situ, nambah lagi saudara ya. Mungkin dia mau buat playground buat anak-anak termodern, tetapi dalamnya semuanya tentang Tuhan, ya, tentang Alkitab. Dia lagi pelan-pelan mengumpulkan iman dan sekarang sedang saudara membangun jemaat yang di sana. Tapi saudara, saya itu melihat semua ajaib banget. Bayangin ya saudara, LED kurang lebih sebesar ini, harganya itu 800. Saudara, dikasih orangnya, vendornya nggak kenal kita. Saudara bilang, udah buat kamu 150. Sebesar ini 150. Saudara, terus Joshua bilang, terima kasih ya Pak, terima kasih. Tapi saya juga butuh buat lighting. Saudara, dan orangnya bilang gini, oke, saya kerjain. Dan light out vendornya sama, lighting dikasih. Saudara, ternyata lighting itu semuanya 150 juta. Terus Joshua bilang, Pak, saya cicil ya, enggak usah, gratis. Jadi sebenarnya ininya gratis enggak? Gratis. Saudara bisa bayangin,
150 lighting gratis, LED yang harganya 800, saudara dikasih 150. Saudara, saya sedang melihat, pokoknya ajaib banget lah. Saya geli aja lihat dia sampai bilang begini, "Ma, aku lagi nggak mengerti Tuhan. Masa setiap saya jalan ya Ma, orang nanya begini, Pak Joshua butuh apa lagi?" Saudara, setiap kali hari-hari itu ya, dia jalan, dia bilang, "Bagian saya itu cuma doa, teriak-teriak, nangis, doling." Setiap kami jalan, dia bilang, orang nawarin. Dia jalan, orang nawarin. Yang belum ada apa? Karpet. Tiba-tiba karpet datang. Yang belum ada apa Pak? Yang belum ada AC datang. Yang belum ada apa? Kursi datang. Sampai ada orang tanya, belum ada apa? WC datang. Sampai dia bilang gini, "Ma, aku ini benar-benar butuh bertobat." Dari aku ini ngomong begini sama Tuhan. Dia tuh ngomong begini sama Tuhan, "Tuhan, kenapa sih kalau ngasih hadiah Goliat?" katanya. Jadi pada waktu dia dapat mall itu, menurut dia itu Goliat, saudara. Karena dia tahu renovasinya sudah dihitung, itu butuh 5M. Cuma buat renovasi, buat 3.000 orang, itu butuh 5M. Cuma renovasi, saudara, gedung pertemuan. Dan dia bilang, "Aku gak punya iman Ma, 5M aku gak punya iman." Dia bilang, "Kenapa?" Dan dia bilang, "Kenapa gak mama aja?" "Enggak, biar kamu jalan sama Tuhan." Saya bilang, saudara, dan dia bilang, "Ini Goliat buat saya." Tapi hari ini dia bilang, "Tuhan, ampuni aku. Engkau benar-benar kasih aku hadiah, bungkusnya Goliat." Kalau dulu dia bilang, "Kenapa hadiahnya Tuhan Goliat?" Tapi sekarang dia bilang, "Ini hadiah, tapi bungkusnya Goliat." Dan bahkan Goliat, aku cuma perlu lempar batu kok. Selebihnya Tuhan yang menggerakkan batu itu dan menghabisinya. Saudara, saya berdoa setiap saudara mengalami kedahsyatan Tuhan. Ini benar-benar unlimited provision. Ini benar-benar financial freedom. Kami tuh ngelihatnya sampai gini, sampai nafas itu nggak berani, nggak selesai, saudara. Gitu terus, saudara. Karena yang melewati tidak cuma Joshua, anak-anak El Cinta, saudara, Tuhan paksa suruh melangkah renovasi. Butuh 5M, lunas semuanya beres. Sampai dia gini, saudara Ibu Deborah puji, saudara punya gereja, saudara Tuhan bilang bangun gerejamu. Saudara 700 juta. Dia 700 juta aja Ibu Deborah, dia kalau menghentikan hujan punya iman. 700 juta dia bilang gini, "Bu, jemaat saya tuh orang miskin semua." Saudara, dan sudah lunas dan sudah selesai juga pembangunan. Saudara, kami sedang melihat benar-benar apa yang Tuhan janjikan, financial freedom. Tapi saudara, kuncinya ini setia, taat, dan melakukan yang kusetujui, menangkap hatiku. Tapi Tuhan teruskan bilang begini ya, "Tetapi Yerobeam melakukan kejahatan yang lebih besar, meninggalkan Tuhan, membangkitkan amarah, membuat berhala, dan yang terakhir menyakitkan hatiku." Saudara mungkin berkata, "Tuhan, aku tidak bikin patung." Bukankah uang kita, toko kita, keluarga kita bisa jadi patung? Hari ini kita Daud atau Yerobeam. Kita ini lagi mendekat sampai fusi. Atau kita meninggalkan Tuhan pelan-pelan. Dari baca Alkitab 5:2 aja. Kita hadir di sini tapi hati kita flat. Kita ini menyukakan Tuhan atau membangkitin marahnya Tuhan. Saudara, saya suka marah kalau lihat pemimpin pujian. Saudara nyanyi, maaf dinyanyi. Wah, kalau di Mahanaim itu kan udah tahu ya, kalau mereka nyanyi tidak sungguh-sungguh, pasti kena marah saya. Nah, mereka nyanyi itu udah sungguh-sungguh sih saudara. How great itu saudara. Tapi saya tahu
nggak ada hati, kosong. Pasti kena juga. Saya berdoa, saudara jangan membangkitkan marah. Membangkitkan marah. Saya ngaku dosa, saya baru meledak marah. Wah, marah banget saudara. Hal-hal kecil sih. Kan saya renovasi rumah. Terus saya nggak tungguin, karena kan saya sibuk saudara ya sama segala macam. Terus kemudian selesai pesta, selesai Rock Covenant, saudara saya ngecek. Wah, saya meledak, saya bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Tuhan ngomong begini sih sama saya, lu tuh marah nggak logis. Tukang lu harapkan apa? Jadi pada waktu saya balik dari semua Rock Covenant dan sebagainya, saya dapati tukang saya membuat bolongan kloset dan klosetnya sudah di atasnya. Saya buka, saya duduk itu, bayangin saudara, saya ini lebarnya 64. Kalau di arsitek tahu minimal di kloset itu jaraknya 90. Saudara ya, dan ini dikasih berapa? 45. Jadi saya itu mepet gini. Saudara. Wah, saya ngamuk saudara, saya meledak saudara. Terus kemudian, tapi ya bukan salah tukang sih saudara, salah saya. Saudara, dapur saya, dapur bersih, saudara kompor dengan steker atas bawah. Jadi di sini bawah kompor, ini jalur listrik, ini steker. Saudara itu, ya kalau saya sekolah luar negeri, itu sama gurunya pasti ditampar dan bilang begini, saudara, kamu mau mati atau kamu mau masuk penjara? Karena panasnya kompor itu akan meledakkan listrik dan mencairkan saudara kabel. Saudara, tapi kan tukang memang tidak bisa saya harapkan ya, saya yang salah lah, saya tidak kontrol. Jadi begitu saya pulang, saya lihat itu saya ngamuk. Saudara, saya kan 3 hari nginep di tempat lain. Saya pulang itu lampu saya mati semua. Ternyata jepret sudah 3 hari saudara. Dan tukangnya tidak ada yang berani bilang. Saudara, dan meledaklah Ibu Iin. Saya ngaku dosa sih. Tuhan ngomong gini, masa si Iin diberkati sekian banyak? Ya. Hanya soal itu lu meledak. Dan saya meledak dan kasar banget saudara. Saya pakai kata, otak lu di mana? Saya nyesel sih, sekarang saya nyesel. Saya bilang, aduh kenapa ya, saya ini hamba Tuhan, galaknya kayak begini gitu. Ya apa yang mau diharapkan? Tapi terus Tuhan tuh ketawa dan Tuhan ngomong begini, kamu itu memang parah. Tapi kamu tahu, Tuhan bilang, aku menghadapi itu setiap hari dari jutaan anakku. Mereka setiap hari membangkitkan marahku. Setiap hari. Saya berdoa kita mengerti. Tapi membangkitin marah itu masih tidak apa-apa loh. Karena habis marah saya kasihan sama tukangnya. Takut semua. Udah ngelihat saya, ini bukan hamba Tuhan, setan kali gitu ya. Karena gua lah saudara ya. Karena saya ngomongnya udah kayak begini saudara. Kalian itu loh bikin rumah saya konslet, CPU-nya kebakar. Kalian mau masuk penjara. Wah udah gualaknya udah keluar semuanya saudara ya. Saudara, dan Tuhan bilang gini, kamu ya kalau bangkit marah 10 menit kemudian lihat tukangnya nunduk, kamu nyesel kan? Iya nyesel. Jadi malam itu saya minta maaf sama semua saudara. Karena saya melihat wajah-wajah yang sudah takut semuanya. Tapi Tuhan bilang, tapi ada hal-hal yang sangat menyakitkan. Dan itu lebih parah dari membangkitkan amarah. Saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa kita semua menjadi Daud dan bukan Yerobeam. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Mari saudara kita berdoa. Kita minta jaminan daripada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan janjikan dengan financial freedom, dengan open doors, dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya ini tidak membuat kita ini jatuh seperti Yerobeam.
Seperti seringkali ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa sesudah mendapatkan segala sesuatu akhirnya tidak mencapai yang dinamakan puncak destiny. Kita minta hari ini kepada Tuhan. Bapak, Engkau tahu akan apa yang kami dengar hari ini. Kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan. Engkau sempurnakan pujian dan penyembahan kami. Engkau sempurnakan pengakuan iman kami. Karena seringkali bibir mulut kami berbicara dan melakukan pengakuan iman Tuhan. Hanya sampai di bibir mulut kami dan pengetahuan kami karena kami bisa membaca. Tapi kami tidak punya iman. Kami tidak melakukan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga kami tidak menikmati apa yang kami sudah lakukan selama hampir 1 tahun Tuhan. Pengakuan iman tahun 2023 ini. Bapak, kami minta roh pertobatan dalam hidup kami. Supaya kalau kami melakukan suatu pengakuan iman ataupun apapun yang kami lakukan dengan penyembahan dan pujian, buat kami melakukan dengan segenap hati dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, ada roh pertobatan dalam hidup kami. Untuk kami benar-benar bukan sekedar itu merupakan suatu deklarasi yang sambil lalu. Sehingga kami tidak mengalami. Bapak, ampuni semuanya. Kami berdoa dimanapun kami berada saat ini. Kami semua yang ada di tempat ini. Roh pertobatan melanda hidup kami. Supaya apa yang sudah Engkau sediakan buat kami, kalau kami mendapatkan itu semua ya Tuhan, buat kami mengerti, buat Engkau menolong kami, menegur kami, supaya Engkau jamin hidup kami. Seringkali kami meremehkan segala-galanya Tuhan. Karena merasakan kami sudah berdoa minta jaminan. Mengakibatkan kami tidak melakukan sesuatu yang menjadi bagian kami. Tuhan, berikan roh pertobatan pagi hari ini. Supaya kami boleh mencapai puncak destiny. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Kau siapkan hati kami, jiwa dan pikiran kami. Kami semuanya Tuhan, maupun semua pelayan mimbar. Kau siapkan hatinya untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja sebentar sore. Berikan roh kegentaran dan ketakutan di dalam melayani Engkau. Untuk menguduskan akan mimbar ini. Ini bukan merupakan suatu panggung, tapi merupakan suatu mezbah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengatur dalam segala perkara. Setiap anak-anak-Mu yang menjadi imam untuk melayani. Bukan sekedar pelayan mimbar saja Tuhan. Kami berdoa untuk semua penari. Semua yang melayani di LCD, lighting, sound. Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu. Bajak hati mereka sampai mereka menyadari siapa yang dilayani. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Layakan kami melayanimu Tuhan. Terimalah akan semua persembahan kami dan pelayanan yang sudah kami lakukan. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan akan keadaan
situasi bangsa dan negara kami menjelang pemilu ini Tuhan. Kami tetap berdoa, damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa ini. Inilah yang menjadi permohonan kami. Kemelut apapun yang terjadi, biarlah Engkau tetap pegang kendali. Karena kami percaya hanya kepadamu. Tolong Tuhan, biarlah Engkaulah yang menentukan pemimpin-pemimpin dalam negara kami ini. Mulai daripada RT, RW, lurah, camat, sampai kepada bupati, sampai kepada wali kota, sampai kepada gubernur, sampai kepada presiden. Tuhan, kami mau mempersembahkan kepadamu. Ikut campurlah Engkau ya Tuhan atas bangsa ini. Bangsa yang Engkau kasihi. Kami mau berdoa saat ini. Engkau sendiri akan mengatur dalam segala perkara. Bapa, kami tetap mau berdoa buat cuaca Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu apapun yang akan terjadi. Malapetaka apapun yang Engkau izinkan terjadi buat bangsa ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau pegang kendali. Engkau pegang kendali atas cuaca. Engkau akan memberikan cuaca yang terbaik. Engkau akan memberikan hujan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau mengatakan dan meminta kepadamu Tuhan. Daya tahan tubuh yang baru. Supaya kami mempunyai kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Untuk mencapai destiny kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Bapa, ini minyak yang berasal daripada-Mu. Kami butuh pengurapan sepanjang hari ini. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, Engkau menguasai akan hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Pertama Engkau menguasai mata kami. Engkau menguasai telinga kami Tuhan. Engkau menguasai bibir mulut kami. Engkau menguasai hati kami. Biarlah Kau cengkeram terus hidup dan hati kami ini. Untuk tetap berjalan bersama-Mu. Semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Semua kekotoran, semua kelemahan. Engkau sendiri akan mengikis habis. Bapa, hari ini pun kami akan melakukan semua pekerjaan kami. Oleh karena itu kami minta pengurapan pada tangan kami. Kami minta pengurapan pada kaki kami Tuhan. Pimpin perjalanan kami hari ini. Biar apa yang kami jalani hari ini tepat seperti yang Engkau mau. Apa yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan, bersama-Mu. Engkau sudah menyediakan berkat jatah hari ini. Buat kami menerima jatah ini pas seperti yang Engkau mau. Tidak ada yang kececer. Semua yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.